Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Sri Mulyani Nasution, MC. Saya adalah salah satu dosen tetap pada Fakultas Psikologi Universitas Jaya Maya, Jakarta dengan status non-ASN. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengambilan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah Psikologi Kesehatan. Mata kuliah Psikologi Kesehatan berada dalam kelompok mata kuliah pilihan wajib dengan kode mata kuliah PK4172. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah yang bersifat opsional, tetapi harus diambil untuk memenuhi batas SKS untuk persyaratan kelulusan. Mata kuliah ini memiliki besaran kredit 2 SKS yang diberikan pada semester genap bagi mahasiswa semester 6. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan 12 pertemuan penyajian materi, 2 pertemuan presentasi tugas, dan 2 pertemuan ujian, yaitu UTS dan ujian akhir semester. Di awal perkuliahan, saya selalu memulai dengan menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara dosen dengan mahasiswa. Kontrak perkuliahan diantaranya berisi deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Psikologi Kesehatan membahas konsep, teori, dan penerapan ilmu psikologi dalam memahami, memelihara, dan meningkatkan kesehatan individu maupun masyarakat melalui pendekatan biopsikososial. Mahasiswa mempelajari ruang lingkup dan perkembangan psikologi kesehatan, hubungan antara proses psikologis dengan fungsi sistem fisiologis tubuh, meliputi sistem saraf, endokrin, pencernaan, pernafasan, kardiovaskular, dan sistem kekebalan tubuh, serta pengaruh stres dan faktor biopsikologis terhadap kesehatan dan penyakit. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji strategi coping, manajemen stres, perilaku kesehatan, dan promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Pembelajaran juga mencakup aspek psikologis dalam pengelolaan penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. CPFK pada mata kuliah ini adalah pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, dan perkembangan psikologi kesehatan, menjelaskan hubungan antar faktor psikologis dan sistem fisiologis tubuh dalam mempertahankan kesehatan, menganalisis pengaruh faktor biopsikososial terhadap munculnya stres, penyakit, dan perilaku kesehatan, menganalisis strategi coping, manajemen stres, dan intervensi psikologis dalam meningkatkan kesehatan, menganalisis perilaku kesehatan, serta strategi promosi kesehatan berbasis pendekatan psikologi, menganalisis aspek psikologis dalam penanganan penyakit kronis dan nyeri, mengevaluasi perkembangan isu dan prospek psikologi kesehatan dalam menghadapi tantangan kesehatan masa depan. Untuk bahan bacaan yang digunakan dalam mata kuliah ini, saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah bahan bacaan utama dan yang kedua bahan bacaan tambahan. Bahan bacaan utama menggunakan buku Health Psychology, Biopsychosocial Interaction dari Sarafino and Smith. Sementara buku-buku Health Psychology lainnya dari Brennan, Friedman, Leka, Marx, dan lain-lain bisa menjadi bacaan tambahan, termasuk juga buku kesehatan, perspektif non-medis, dan multidisiplin yang saya tulis dan editori bersama dosen-dosen lain dari berbagai perguruan tinggi. Adapun materi bahasan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, topik bahasan psikologi kesehatan. Pengantar psikologi kesehatan, sistem fisik tubuh, yaitu sistem syaraf, sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, dan sistem kekebalan. Kemudian diikuti dengan materi tentang stres, faktor biopsikologis, dan penyakit. Mata kuliah ini juga mempelajari tentang coping dan menurunkan stres. Pertemuan selanjutnya adalah ujian tengah semester.
Pertemuan 9 materinya menurunkan potensi stres, kemudian perilaku terkait kesehatan dan promosi kesehatan, mengelola heart disease, stroke, cancer, dan AIDS, nyeri dan nyeri klinis, baru kemudian diikuti dengan presentasi tugas yang dibagi ke dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan terakhir ditutup dengan masa depan psikologi kesehatan. Demikian kontrak mata kuliah psikologi kesehatan. Baik, silakan untuk video selanjutnya saya akan menyajikan contoh video pembelajaran di kelas. Selamat pagi. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sudah sampai ke pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15 untuk mata kuliah psikologi kesehatan. Ya, hari ini materi kita adalah masa depan psikologi kesehatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal berkaitan dengan psikologi kesehatan, ya, mulai dari memperkenalkan apa itu psikologi kesehatan, ya, dari definisinya, kemudian tujuan. Karena yang paling penting dari suatu pembelajaran adalah kita tahu tujuannya apa. Kalau kali ini tentang psikologi kesehatan, ya, bidang psikologi kesehatan itu sendiri perlu kita ketahui tujuannya itu apa perlunya bidang psikologi kesehatan itu sudah kita pelajari di awal-awal. Coba lihat materinya. Oke, gambaran masa depan psikologi kesehatan. Nah, apa aja nih yang perlu kita pahami hari ini, kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah upaya-upaya dalam meningkatkan pencegahan penyakit. Nah, jadi dari sisi psikologisnya, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit. Jadi kalau kalian masih ingat, ya, di awal bahwa fokus dari psikologi kesehatan ini adalah di prevensi, pencegahan. Ya, walaupun tetap punya peran dalam membantu mengelola penyakit. Kemudian karir dan pelatihan dalam psikologi kesehatan. Nah, kalau kita udah tahu gunanya apa, manfaatnya apa psikologi kesehatan ini, terus kita pengen terjun ke dalamnya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang ilmuwan atau praktisi di bidang psikologi kesehatan? Kemudian isu-isu dan kontroversi di masa depan. Kita perlu ketahui juga kira-kira isu-isu apa yang berkaitan dengan bidang psikologi kesehatan. Terus ada kontroversi nggak? Karena ini yang akan dihadapi ketika kita berkecimpung di dalam bidang psikologi kesehatan. Nah, kemudian fokus masa depan dalam psikologi kesehatan. Nah, di masa depan fokusnya kemana? Jangan lupa ada teknologi itu juga nanti akan saling terkait, itu juga nanti akan punya pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan psikologi kesehatan. Kira-kira apa aja yang akan mempengaruhi bidang ilmu psikologi kesehatan? Kita coba lihat tujuan utama psikologi kesehatan. Upaya peningkatan pencegahan penyakit, tadi sudah kita bicarakan. Upaya perbaikan untuk membantu profil pasien. Nah, tadi saya menyebut soal stres. Kita sudah mempelajari tentang stres, dan salah satu cara untuk membantu mengurangi stres adalah coping. Rasio biaya keuntungan dari perawatan kesehatan. Kenapa ada asuransi kesehatan? Karena sakit itu mahal. Membayar biaya pengobatan itu mahal. Makanya perlu ada persiapan yang namanya asuransi. Untuk ketika seseorang sakit, dia tidak perlu memikirkan biaya. Ya. Karena orang udah sakit, pikirin biaya lagi. Tingkat stresnya naik, kekebalan tubuhnya menurun, penyakitnya tambah parah. Jadi itulah gunanya ada yang namanya asuransi. Sekarang pemerintah kita sudah sangat membantu dengan program BPJS. Ya, kalau dulu orang pikir-pikir mau ke rumah sakit, kalau udah sakit ya udahlah, biarin aja. Misalnya ada orang tua
gimana ya kita ini ke rumah sakit kan nggak usah nanti diurunkan biayanya mahal udah biarin udah takdir ya diikutin aja bisa seperti tapi kalau sekarang orang lebih berani untuk rumah sakit karena ada BPJS yang mengcover. Nah jadi ini juga menjadi satu sorotan di dalam bidang psikologi kesehatan bahwa yang memengaruhi kondisi psikologis pasien dan dengan sendirinya berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya adalah biaya kompensasi. Dokumentasi keberhasilan dan rasio biaya keuntungan dari perawatan kesehatan. Konsep pembiayaan kesehatan oleh pemerintah, penerima manfaat pengeluaran kesehatan pemerintah, serta penerima manfaat pelayanan dan subsidi pembiayaan kesehatan pemerintah. Nah ini adalah salah satu solusi dari pembiayaan kesehatan karena kalau asuransi kesehatan dari swasta itu mahal. Tidak semua masyarakat, kalau untuk Indonesia ya tidak semua masyarakat mampu untuk membayar iuran asuransi kesehatan. Nah, jadi BPJS ini sangat membantu untuk membantu pembiayaan kesehatan. Karir dan pelatihan dalam psikologi kesehatan. Nah, karirnya gimana? Saya nanti sudah mendalami psikologi kesehatan, tapi nggak ada tempat buat saya, gitu ya. Nah, kesempatan karirnya di mana, kursus dan universitasnya di mana, di sekolah medis ada apa enggak, organisasi pemeliharaan kesehatan di pusat rehabilitasi ini bagian ininya ya untuk karirnya. Jadi bisa di kursus-kursus yang berkaitan dengan psikologi kesehatan. Tapi kayaknya di Indonesia sih belum ada ya. Di universitas otomatis kita juga sekarang sedang mempelajari psikologi kesehatan. Sekolah medis, nah ini mungkin juga masih membutuhkan perjuangan agar di bidang-bidang medis, di sekolah medis itu di sekolah perawatan, di sekolah kebidanan, di sekolah kedokteran itu perlu ada mata kuliah psikologi kesehatan. Ya, kalau di kedokteran sekarang ada sih mata kuliah psikologi, tapi belum bukan psikologi kesehatan. Mereka juga sudah mulai mempelajari psikologi komunikasi, mereka juga sudah mempelajari psikologi kepribadian dan psikologi yang lain yang dianggap mampu untuk menjembatani kemampuan interaksi antara dokter dengan pasien. Tapi bidang psikologi kesehatan itu belum. Kalau misalnya kalian cari itu di e-commerce buku-buku psikologi kesehatan, pasti isinya bukan psikologi kesehatan yang kita pelajari di psikologi, lebih ke psikologi kesehatan di bidang kebidanan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menunjukkan bidang psikologi kesehatan ini belum cukup populer di luar psikologi. Ya, yang menulis bukunya juga belum banyak. Pusat pemulihan rasa nyeri. Nah ini sih rasanya kalau di Indonesia belum ada ya. Tapi kan ini kan kita jadi situasinya, kondisinya adalah yang terjadi di sana. Kantor konsultasi dan praktek pribadi. Nah seharusnya juga psikologi kesehatan ini bisa aplikasikan di kantor-kantor konsultasi dan praktek pribadi. Kalau kita misalnya berpraktek sebagai psikolog, ya kemudian kita punya klien atau kita punya pasien atau konseli yang sedang yang punya penyakit kronis, kita bisa mempraktekkan ilmu psikologi kesehatan kita untuk membantu menurunkan tingkat stresnya, menaikkan tingkat kekebalannya dan meringankan penyakitnya. Di program-program pelatihan, nah ini kalau udah ada program-program pelatihannya ya yang berkaitan dengan kesehatan, psikologi kesehatan juga bisa masuk di sana tentang perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Karena kan perilaku kita kan sudah dimulai sejak dini, karena katanya juga sekarang ini yang menderita penyakit ginjal ini banyak anak-anak
SMP sekarang ini. Kenapa? Karena perilaku, ya, yang berkaitan dengan teknologi, yang berkaitan dengan makanan, minuman. Nah, pembelajaran psikologi kesehatan sejak dini akan lebih membantu menyadarkan masyarakat tentang menjaga perilaku demi kesehatan. Sarjana, pasca sarjana aja otomatis yang berkaitan dengan keilmuannya ya. Nggak mungkin kita belajar psikologi kesehatan di teknik mesin gitu ya. Tapi bisa jadi sih kalau kayak di teknik kita kan pasti belajar yang berkaitan dengan perilaku di tempat kerja kan. Nah yang sebenarnya itu kaitan dengan psikologi kesehatan ya, karena psikologi kesehatan kan bukan cuma penyakit tetapi juga luka, accident itu juga menjadi bagiannya. Oke, kita masuk ke isu-isu dan kontroversi di masa depan. Tahu apa yang namanya eutanasia? Kata paling ininya sih suntik mati ya. Tapi tahu kira-kira itu kayak apa sih? Apa sih itu? Kenapa orang disuntik mati? Karena Anissa Umairah bilang penyakitnya udah gak ada harapan. Udah gak ada harapan dalam arti tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau itu diobati terus, biaya bertambah. Terus orang yang sakit juga menderita. Padahal nggak mungkin sembuh. Nah, boleh nggak di eutanasia atau disuntik mati? Boleh nggak? Yang bilang boleh siapa? Nggak berani kan? Kenapa nggak berani? Nah ini makanya dikatakan isu-isu dan kontroversi, sulit untuk mencapai kesepakatan tentang hal ini. Ya, Kalau di Indonesia kenapa? Banyak sisi yang harus dipertimbangkan. Agama, masalah kemanusiaan, ya itu dari satu sisi. Dari satu sisi masalah pembiayaan, masalah apa lagi? Ya banyak hal. Nah hukum itu nanti bisa dikeluarkan berdasarkan dari kontroversi tadi. Jadi dalam arti ketika dirapatkan gitu ya, ini sebaiknya di mana? Kalau sudah ada kesepakatan baru bisa muncul perundang-undangan sistem hukum tentang hal ini gitu. Nah ini masih sangat kontroversial. Nah ini membantu bunuh diri dan eutanasia ya. Isu agama dan kesehatan, nah ini juga satu isu yang sangat sensitif. Mungkin kalau di negara-negara maju mereka sudah cukup jelas kata ini. Tetapi kalau di Indonesia, ya saya nggak berani mengatakan di negara-negara Islam yang lain karena saya juga belum mendapatkan informasi tentang itu. Tapi di Indonesia kan isu agama ini sering muncul ke permukaan tentang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan dalam yang paling dekat dengan kita adalah masa-masa COVID kemarin, di mana ketika banyak sekali informasi yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak halal, ya maka banyak sekali masyarakat yang tidak berani divaksin. Belum lagi isu-isu politik. Nah, kalau isu agamanya vaksin itu tidak halal, makanya di Indonesia juga ada yang namanya gerakan anti vaksin. Banyak anak-anak bayi-bayi yang tidak divaksin karena takut tidak halal. Nah itu persoalan isu-isu agama. Fokus masa depan dalam psikologi kesehatan. Nah jadi rentang kehidupan itu punya ancaman penyakitnya sendiri. Dari masa konsepsi ini adalah masa di dalam kandungan. Ya, ketika bayi di dalam kandungan harus ada upaya-upaya, ada ancaman-ancaman, yaitu yang kadang-kadang menyebabkan keguguran, ya. Jadi ini harus dijaga. Apa yang perlu dijaga? Terus menjaga tidak meminum obat-obatan yang bisa mengancam bayi yang di dalam. Kemudian di masa tua, otomatis kalau masa tua berkaitan dengan kualitas
organ-organ tubuh yang mulai menurun. Faktor sosiokultural dalam kesehatan. Ya. Di Indonesia, negara dengan banyak budaya, banyak kebiasaan atau perilaku yang berbeda-beda. Kemarin kan juga kita ada bahas ya. Jadi budaya itu juga punya peran. Budaya itu bukan hanya terkait perilaku, tapi terkait makanan juga, ya. Terkait nanti demografi, ya, geografis, ya, itu juga akan berkaitan. Tinggalnya di mana? Tinggal di daerah laut, yang mudah mengakses makanan laut. Tinggal di daerah pegunungan, yang udaranya lebih sehat, makanannya sayur-sayuran misalnya, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Perbedaan gender dan isu-isu kesehatan wanita. Nah, perempuan itu lebih banyak kali tantangannya. Reproduksi yang saya maksud tadi yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, jadi tantangannya kalau pada perempuan itu adalah organ reproduksi. Dia punya cara kerja sendiri dan dia punya tantangan sendiri terhadap kesehatan juga, ya, kesehatan reproduksi itu sendiri. Ada ancaman-ancaman cancer lah, yang ada banyak sekali penyakit yang bisa mengancam kesehatan reproduksi. Apa aja hal-hal yang mempengaruhi masa depan ini, ya? Beberapa faktor yang mempunyai dampak luas pada psikologi kesehatan, jumlah dan tipe riset. Nah, makanya sebaiknya penelitian di bidang psikologi kesehatan ini diperbanyak, ya. Di bidang psikologi juga penelitian psikologi kesehatan kita belum cukup banyak. Misalnya di fakultas IPA ini sudah banyak juga tuh, terutama mahasiswa yang ikut mata kuliah psikologi kesehatan. Karena kalian masih skripsinya di semester depan, maka banyak tuh yang mengambil topik psikologi kesehatan untuk skripsi. Nah, jumlah dan tipe riset ini akan memengaruhi masa depan psikologi kesehatan karena pengembangan satu bidang ilmu sangat ditentukan oleh hasil-hasil penelitian. Intervensi klinis apa sih yang perlu dilakukan untuk menunjang psikologi kesehatan ini? Jadi seorang psikolog kesehatan ketika dia mau berpraktek misalnya, ketika dia ingin mengaplikasikan ilmunya, dia harus punya intervensi klinis tertentu yang bisa dipakai. Nah, ini perlu dikembangkan. Aktivitas promosi kesehatan yang dikerjakan, bagaimana dukungan keuangan akan mempengaruhi aktivitas. Nah, mungkin saya juga sudah pernah sampaikan pada masa COVID, sebenarnya yang seharusnya bertugas melakukan promosi kesehatan, membuat ide-ide poster apa yang akan disampaikan, membuat poster, mempromosikan ke masyarakat, membuat video itu adalah bidang psikologi kesehatan. Tapi karena bidang psikologi kesehatan ini relatif belum terlalu dikenal, maka yang banyak melakukannya adalah orang-orang medis. Pendidikan dan pelatihan disiplin psikologi kesehatan. Nah, ini juga semakin banyak pendidikan dan pelatihannya, maka akan semakin berkembang psikologi kesehatan. Perkembangan medis akan mempengaruhi masa depan psikologi kesehatan. Saat ini umumnya menggunakan intervensi psikososial. Ya, jadi saat ini lebih banyak menggunakan intervensi psikososial untuk mengurangi risiko penyakit dan membantu coping pasien dan keluarganya. Nah, jadi harus lebih banyak lagi dikembangkan jenis-jenis intervensinya di luar intervensi psikososial. Karena kalau intervensi psikososial, orang psikologi juga bisa melakukannya. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan soal layanan psikologi kesehatan itu ya, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri di masa depan nanti itu apakah layanan psikologi kesehatan itu tuh lebih banyak ditampung sama asuransi kesehatan itu sendiri, Bu? Di masa depan? Iya. Oke. Di masa depan apakah akan lebih banyak didukung oleh asuransi kesehatan? Nah, asuransi kesehatan ini kan memang sebenarnya sesuatu yang harus, gitu ya. Banyak negara-negara maju
negaranya itu sudah mengcover yang namanya asuransi kesehatan, karena biaya kesehatan itu kan mahal, tapi belum tentu juga semua negara maju mengcover keseluruhannya. Dan kadang-kadang ada juga yang harus ditambah dengan dukungan asuransi swasta, asuransi lainnya. Ya, bahkan di Amerika sendiri kadang-kadang rakyatnya yang tidak punya asuransi ketika dia sakit itu dampaknya bisa besar banget, dia bisa kehilangan rumah dan lain sebagainya untuk mengcover biaya kesehatan. Jadi di negara maju pun kondisinya itu hampir sama aja. Jadi istilahnya kesehatan ini memang harus ada yang mengcover. Ini akan, kecuali kalau kekayaannya memang luar biasa ya, ini akan sangat berat kalau di cover sendiri oleh pasien. Makanya pemerintah harus sangat concern tentang hal ini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi sih saya mau bahas soal ini Bu, kan bisa dibilang psikologi kesehatan itu ada karena pas waktu itu kan lagi mungkin kenapa Kebutuhannya. nah kenapa kalau misalnya kan kita lagi nggak ada wabah ataupun penyakit yang terlalu besar gitu secara global, nah kan ini untuk pencegahan, kenapa nggak yang harus dijauh-jauhin dari saat ini gitu loh, karena kan hitungannya buat pencegahan. Ya betul banget. Kebiasaan manusia gitu kalau udah datang baru sibuk gitu ya. Kemarin kesadaran tentang psikologi kesehatan ini tinggi banget ketika COVID, karena memang betul-betul disadari kebutuhannya. Ya itu tadi yang saya bilang, kita kalau punya privilege kita lupa keberadaannya. Misalnya kita tinggal di apartemen ada kolam renang tapi kita nggak pernah renang. Ketika kita nggak punya fasilitas itu. Oke, kira-kira itu materi kita hari ini. Jadi sebenarnya masa depan psikologi kesehatan ini sangat cerah, tapi kita juga harus menjadi bagian dari perjuangan untuk mengembangkan dan mendapatkan posisi, mendapatkan tempat di masyarakat, di dunia kesehatan.